setiap tanggal 17 Agustus adalah sebuah peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi telah mengubah perjalanan sejarah, membangkitkan rakyat dalam semangat kebebasan, merdeka dari segala bentuk penjajahan. Proklamasi ternyata didahului oleh perdebatan hebat antara golongan muda dengan golongan tua. Baik golongan muda maupun golongan tua sesungguhnya sama-sama menginginkan secepatnya dilakukan proklamasi kemerdekaan dalam suasana kekosongan kekuasaan dari tangan pemerintah Jepang. Rakyat memang telah lama rindu dengan kebebasan. Lalu, bagaimanakah sesungguhnya peristiwa yang terjadi 77 tahun yang lalu itu? Mari kita buka kembali catatan sejarah sekitar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Islamia Theater mempersembahkan peristiwa Rengas Dengklok. Maafkan aku istriku sayang. Hari ini kami beberapa pemuda dan mahasiswa akan mengadakan pertemuan di laboratorium bakteriologi Jakarta Pusat. Terima kasih. Oh iya mas, silakan. Hari Saleh dan Suradi. Ya sudah, makan malam di rumah ya kak. Saya akan masak nasi jagung kesukaan kang mas. Saya usahakan pulang sebelum maghrib. Kamu yang sabar ya. Dukungan dan doamu adalah doa selamat. Pasti kan, demi bangsa ini saya ikhlas dan selalu mendukung perjuangan kang mas. Sekali lagi terima kasih istriku. Kau memang seorang istri yang sayang. Oh ya, coba kau nyalakan rakit. Siapa tahu ada berita penting malam ini. Baiklah kang mas, diminum dulu kopinya. Terima kasih Anda tetap setia mendengarkan berita-berita terhangat dari kami. Pemirsa, peristiwa jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus kemarin yang menyebabkan ribuan penduduk Jepang tewas seketika berakibat Jepang takluk, sehingga pada hari ini dikabarkan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Subhanallah, Allahu Akbar. Syukur ya Allah. Istriku, kau dengar berita tadi? Akhirnya waktu yang ditunggu oleh rakyat Indonesia telah tiba. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sekarang juga saya harus segera menyampaikan kabar gembira ini kepada teman-teman. Saya harus segera pergi bertemu teman-teman. Rakyat tentu senang mendengar kabar gembira ini kang mas. Kalau begitu, pergilah. Sultan Syahrir pun pergi menemui rekan-rekannya. Sementara istrinya pergi ke dapur menyiapkan makan malam untuk suami tercinta. Kalau Sementara itu, para golongan muda diantaranya yaitu Soekarni, Hairil Syekh,
Darwis dan Wikana mengadakan rapat di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat. Tidak lama kemudian, Sultan Syahrir pun datang dengan nafas terengah-engah. Ada apa kau Syahrir? Duduklah. Barusan saya mendengar berita dari radio beberapa London di Bandung bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Benar, kita harus memanfaatkan keadaan ini untuk segera menyusun kemerdekaan. Maka dari itu, kita tidak boleh menerima segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Betul, Bung Darwis benar. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus diproklamasikan. Baiklah, jika kalian semua setuju, bagaimana jika saudara Wikana dan juga saudara Darwis yang Bung Karno Kalimantan? Saya setuju. Baiklah, rapat kali ini kita tutup sampai di sini saja. Saudara Darwis dan saudara Wikana segera temui Bung Karno dan Bung Hatta. Di kediaman Bung Karno yang sangat sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, beberapa golongan tua tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwa Kusuma Sumantri, Samsi Buntaran, Suigro dan Ahmad Subarjo mengadakan pertemuan tentang persiapan pelaksanaan sidang PPKI. Lalu sekitar pukul 21, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Gerakan saudara kemari. Begini Bung, tadi saudara Sultan Syahrir mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Maka dari itu, kami tadi pada saudara golongan pemuda berkumpul mengadakan rapat, dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Apa yang dikatakan saudara Darwis benar. Namun semua itu sebaiknya harus direncanakan dan diputuskan terlebih dahulu dengan PPKI.
Apa tidaknya Bung Karno dan Bung Hatta segera memutuskan hubungan apapun yang berkaitan dengan Jepang? Sebab kemerdekaan adalah hak kita pun, bukan hak Jepang. Maka dari itu kami kemarin mendesak Anda agar segera memproklamasikan kemerdekaan ini langsung esok hari tepat pada tanggal 16 Agustus. Betul, rakyat sudah haus dengan kemerdekaan. Jadi tunggu apa lagi? Sekarang Bung, sekarang malam ini juga kita bubarkan revolusi. Ribuan pasukan bersenjata sudah siap mengepung dan maksud mengusir tentara Jepang. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Maaf anak muda, kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan yang senjata. Bagaimana dengan keamanan perempuan dan anak-anak? Pokoknya jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman malam ini juga akan berakibat suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Pikirkan lagi itu Bung. Baiklah, kami akan merundingkan keputusan kalian dengan rekan-rekan yang lain. Untuk sementara, saudara Darwis dan Wigana, kembalilah ke kediaman masing-masing. Baiklah, kami hargai keputusan Anda, tapi kami harap Anda tidak menyanyiakan kesempatan emas ini. Kemerdekaan adalah kita, rakyat Indonesia. Ingat itu. Darwis dan Wigana pun pulang ke kediamannya. Namun, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat para pemuda yang telah disampaikan oleh Wigana dan Darwis. Apa pendapat saudara sekalian mengenai hasil rapat para pemuda tadi? Sebaiknya kita tidak memenuhi permintaan para pemuda tersebut karena hal itu sangat mendadak dan terlalu terburu-buru. Menurut saya, sebaiknya kita mempertahankan PPKI terlebih dahulu dan mengadakan sidang kembali. Benar. Ya, betul itu. Kita harus pikirkan dulu matang-matang sebelum kita mengambil keputusan. Baiklah, pada tanggal 16 Agustus 1945 direncanakan akan ada sidang PPKI untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat kali ini selesai sampai di sini. Menjelang tanggal 16 Agustus 1945, saat tengah malam pukul 24 menit di asrama Baperpi Cikini 71 Jakarta, para pemuda kembali berkumpul yang dihadiri oleh Soekarno, Yusuf Kunto, Dr. Muardi, Sudan Kosi, dan Hairus Soleh. Begini, menurut laporan Wigana dan Darwis, setelah menemui Bung Karno dan Bung Hatta, nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita, walaupun sudah didesak seperti tadi. Benar, kita harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Kita tidak boleh diam. Benar, kita tidak boleh kecolongan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita asingkan saja Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Lantas, di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok? Rengas Dengklok adalah suatu kota di Kabupaten Karawang
Tempat ini merupakan markas peta di bawah Sudanko Subeno. Letaknya di bawah markas peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan DAI dan peta di Jakarta. Setuju? Setuju. Setuju. Sudanko Singgih tersebut. Menjelang dini hari, tepat pukul 4 menit, para golongan muda melakukan aksi penculikan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengikuti kehendak para pemuda untuk dibawa ke tempat yang mereka tentukan. Rombongan ini dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudanko Singgih. Pagi hari tanggal 16 Agustus 1945 mereka tiba di Rengas Dengklok. Mobil yang membawa Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu di Rengas Dengklok. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami sudah memohon kepada Anda secara baik-baik untuk segera mengklaimkan kemerdekaan. Tapi apa? Anda tidak menghiraukannya. Tidak lama kemudian, Wikana dan Sudanko Singgih datang dengan membawa Bung Karno, Fatmawati dan Guntur kecil. Bung Karno, Bung Hatta, ternyata kau juga di sini. ya, mereka membawaku kemari. Masya Allah, mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya, Hatta, benar. Seperti apa yang kau lihat? Sukarni, Singgih, Khairul Saleh, ada apa ini sebenarnya? Maafkan kami, Bung. Kami membawa bersaudara berdua beserta Ibu Fatmawati dan Guntur kemari karena kami tidak bisa lebih menunggu lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi, mohon pertimbangkan kembali. Ya, tolong segera penuhi permintaan kami, Bung, atau kami akan berlaku lebih kasar lagi. Mohon bersabar anak muda. Kalian tahu kemerdekaan bangsa ini sangat berharga, bahkan melebihi nyawa saya sendiri. Kalau begitu, apa yang membuat Anda menunda-nunda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Rakyat sudah haus dengan kebebasan. Mereka sudah lama untuk terjajah, Bung. Kami hanya tidak ingin bertindak gegabah yang nantinya bisa merugikan rakyat. Apa? Anda bilang ini gegabah? Jadi Anda menunggu Jepang kembali menjajah bangsa ini? Begitu? Pertimbangan Anda apa ini? Jangan sampai kesabaran kami habis. Kami rela mati demi membela tanah air. Ini batang leherku. Seretlah atau memojokkan
bangsa menunggu esok hari. Lantas, apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan ini diberikan kepada kita sebagai suatu hadiah? Walaupun Jepang telah menyerah, mengapa bukan kita? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Mengapa? Betul adalah masa silam. Kita sekarang sebaiknya menghadapi Belanda yang sedang berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah kami katakan dan mengira saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa? Mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Apa harus menunggu itu? Apa-apaan ini? Hentikan! Kalian tidak perlu berdebat panas seperti ini. Sudahlah mas, ikuti saja kemauan mereka. Sebelum mereka melakukan hal-hal yang lebih nekat lagi. Baiklah, kami akan mengusahakan semuanya dan secepatnya. Saya akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan segera. Setelah saya kembali ke Jakarta, saya berjanji. Kalau begitu, mari kita cepat kembali ke Jakarta dan menyampaikan rencana proklamasi pada rekan-rekan dan pemimpin yang ada di Jakarta. Terima kasih dan maafkan atas sikap kasar kami. Kami terharu dengan semangat juang kalian anak muda. Semoga sejarah tidak lupa dengan perjuangan kalian. Pukul 23 WIB, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Semua tokoh nasionalis, baik dari golongan muda maupun golongan tua berunding, akhirnya disepakati bahwa proklamasi akan segera dilaksanakan di Jakarta. Kemudian, hari Jumat di bulan Ramadan, pukul 5 WIB, pada tanggal 17 Agustus 1945, fajar memancar di ufuk timur. Embun pagi masih menggelantung di tepian dedaunan. Para pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan setelah merumuskan teks proklamasi hingga dini hari. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia hari itu di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Tentu saja mereka semua sibuk dengan persiapan-persiapannya.
Fatmawati, apakah benderanya sudah selesai kau jahit? Sudah mas, bendera sudah siap untuk dikibarkan. Baiklah. Saya ditugaskan untuk mengibarkan bendera. Oh ya, jadi kalian yang diberi tugas. Kau Suhud, Latif Radiningrat, dan kau Yusuf Kunto. Baiklah, ini benderanya. Dan tolong singkirkan kursi ini juga. Menjelang pukul 10 para tokoh pergerakan nasional mulai berdatangan ke kediaman Insinyur Soekarno, termasuk ribuan rakyat Indonesia berbondong-bondong untuk ikut menyaksikan detik-detik proklamasi. Sayuti, apakah naskah proklamasi yang telah disusun di rumah Laksamana Maeda tadi sudah selesai kau ketik? Semuanya sudah siap, Bu. Mari kita segera membacakan teks proklamasi. Semuanya sudah selesai, Bu. Mari segera kita laksanakan. Tolong kamu singkirkan meja dan kursi ini. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Saudara-saudara, Demikianlah peristiwa Rengas Dengklok telah mengubah jalan sejarah bangsa Indonesia. Sekalipun sangat sederhana, namun ia telah membawa perubahan yang luar biasa dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
Gema lonceng kemerdekaan terdengar ke seluruh pelosok Nusantara dan menyebar ke seantero dunia. Merdeka!